Steve Jobs memegang iPhone generasi pertama dengan tatapan penuh tekad, sebuah momen yang menandai babak baru dalam dunia teknologi. Pada tahun 2007, iPhone memperkenalkan layar sentuh multititik dan antarmuka yang intuitif, menggeser paradigma perangkat komunikasi global. Kejeniusan Jobs terlihat dalam kemampuannya menyatukan fungsi kompleks ke dalam desain yang sederhana dan elegan, membuktikan bahwa teknologi terbaik adalah yang paling mudah diakses dan digunakan. Pada tahun 1997, Apple menghadapi krisis finansial dengan kerugian mencapai ratusan juta dolar dan pangsa pasar yang terus menurun di tengah persaingan ketat dari perusahaan seperti Microsoft dan Dell. Pendapatan perusahaan menurun drastis, dan inovasi produk dari Apple sempat kehilangan daya tarik konsumen. Kembalinya Steve Jobs menandai babak baru, di mana ia memusatkan perhatian pada desain yang tidak hanya estetis, tetapi juga revolusioner. Menetapkan fondasi bagi kebangkitan Apple sebagai pemimpin teknologi yang inovatif dan berani mengambil risiko. Steve Jobs memulai dengan filosofi desain yang menekankan kesederhanaan radikal dan intuisi sebagai inti produk Apple. Pada tahun 1984, Macintosh memperkenalkan antarmuka grafis yang bersih dan mudah digunakan, sebuah lompatan besar dari kompleksitas komputer saat itu. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan akses pengguna, tetapi juga menciptakan standar baru dalam interaksi teknologi yang berfokus pada kebutuhan manusia. Kesederhanaan tersebut menjadi kunci dalam membedakan Apple di pasar yang penuh dengan produk rumit dan membingungkan. Pada tahun 1984, Steve Jobs memainkan peran krusial dalam mengenalkan antarmuka grafis pengguna (UI) melalui Apple Lisa dan Mac, mengubah cara orang berinteraksi dengan komputer. Produk ini memperkenalkan ikon dan jendela yang intuitif, menjadikan teknologi lebih mudah diakses oleh pengguna awam. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya tarik produk Apple, tetapi juga desain lunak modern yang kesehatan dan kejelasan visual. Namun, pada awal 1990-an, Apple menghadapi krisis besar akibat serangkaian kegagalan desain dan produk yang tidak memenuhi ekspektasi pasar. Penjualan menurun drastis, dengan kerugian mencapai ratusan juta dolar, menunjukkan bahwa inovasi yang dulu menjadi kekuatan Apple mulai terkikis. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk merefleksikan kembali pendekatan mereka, menyadari bahwa kesederhanaan tanpa kejelasan fungsi tidak cukup untuk memenangkan hati konsumen. Ketika Steve Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997, ia membawa visi revolusioner yang memadukan estetika minimalis dengan fungsi yang intuitif. Penjualan Apple yang sempat menurun drastis di akhir 1990-an mulai bangkit kembali dengan peluncuran produk seperti iMac yang menonjolkan desain elegan sekaligus kemudahan penggunaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kejelasan fungsi yang disertai kesederhanaan desain mampu menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan konsumen, membedakan Apple dari para pesaingnya. Transformasi ini menjadi landasan bagi era inovasi yang bertahan hingga hari ini. Pada tahun 1997, kampanye Think Different diluncurkan, menandai perubahan radikal dalam cara Apple memandang desain dan inovasi. Kampanye ini tidak hanya mempromosikan produk, tetapi mengangkat nilai kreativitas dan keberanian untuk menentang konvensi yang kemudian menjadi identitas merek. Dengan mengedepankan pendekatan ini, Apple berhasil menginspirasi konsumen dan desainer untuk melihat teknologi sebagai alat ekspresi, bukan sekadar fungsi. Transformasi mindset ini membuka jalan bagi produk-produk ikonik yang menggabungkan estetika dan fungsionalitas secara harmonis. Kolaborasi antara Steve Jobs dan Jony Ive memicu revolusi dalam desain produk Apple, menghasilkan tampilan yang minimalis, namun sangat fungsional. Contohnya, peluncuran iMac G3 pada 1998 yang memadukan warna-warni cerah dengan bentuk melengkung menggugah selera desain industri secara global. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas merek Apple, tetapi juga mengubah ekspektasi konsumen terhadap teknologi menjadi lebih personal dan intuitif. Peluncuran Power Mac G5 Cube pada tahun 2000 membawa Apple ke dalam wilayah desain yang benar-benar inovatif, namun dengan risiko yang signifikan. Meskipun tampilannya yang elegan dan futuristik, produk ini hanya terjual sekitar 150 unit, jauh di bawah ekspektasi penjualan Apple saat itu. Hal ini menggambarkan bagaimana inovasi yang terlalu maju bisa menghadirkan tantangan pasar, memaksa Steve Jobs dan timnya untuk menyeimbangkan antara kreativitas dan kebutuhan pengguna dalam perjalanan desain produk Apple. Kelahiran iMac pada tahun 1998 menandai titik balik penting dalam desain produk Apple yang dipimpin oleh Steve Jobs. Dengan bentuk transparan berwarna dan desain all-in-one yang sederhana, iMac berhasil menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan Apple
hingga 800% dalam 2 tahun pertama. Pendekatan ini membuka era baru di mana estetika berani dan kemudahan penggunaan menjadi prioritas utama, menghidupkan kembali merek Apple yang sempat menurun. Steve Jobs percaya bahwa material dan warna bukan sekadar estetika, melainkan jembatan yang menghubungkan pengguna secara emosional dengan produk. Pilihan bahan seperti aluminium anodized dan kaca berkualitas tinggi pada perangkat Apple menciptakan kesan premium dan tahan lama, memperkuat loyalitas pelanggan sejak peluncuran Macintosh pertama. Pendekatan ini mengubah pengalaman pengguna dari sekadar fungsi menjadi hubungan yang lebih personal dan mendalam dengan teknologi PC. Sejak peluncuran Macintosh pada 1994, Steve Jobs melihat mouse tidak hanya sebagai alat navigasi, melainkan sebagai jembatan alami antara manusia dan mesin. Penggunaan tombol tunggal dan desain ergonomis pada mouse Apple merevolusi cara pengguna berinteraksi dengan komputer, menjadikannya lebih intuitif dan mudah diakses. Pendekatan ini terus berkembang hingga 2024, dengan inovasi seperti trackpad gesture dan teknologi pengenalan sentuhan yang memperdalam keterhubungan personal dengan perangkat. Transformasi ini mencerminkan visi Jobs untuk menciptakan pengalaman teknologi yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari pengguna. Sejak awal, Steve Jobs menempatkan simbolisme yang kuat dalam logo Apple sebagai lambang kreativitas dan inovasi yang tak terbatas. Terlihat dari bentuk apel tergigit yang sederhana, namun penuh makna. Desain elegan produk Apple, seperti iMac pada 1998 dan iPhone pada 2007, menggabungkan estetika minimalis dengan fungsi intuitif, mencerminkan filosofi Jobs yang mengutamakan kesederhanaan yang mendalam. Pendekatan ini tidak hanya membedakan produk Apple di pasar, tetapi juga mengubah cara pengguna berinteraksi dengan teknologi, menjadikan perangkat sebagai perpanjangan diri yang elegan dan fungsional. Desain visual Apple sejak era Jobs tidak hanya tentang estetika, melainkan menjadi bahasa universal yang melampaui batas-batas budaya dan bahasa. Produk seperti Macintosh pada 1984 dan iPhone di dekade berikutnya menghadirkan antarmuka yang intuitif dan ikonografi sederhana, memudahkan pengguna global untuk beradaptasi tanpa hambatan. Pendekatan ini memperkuat koneksi emosional antara manusia dan teknologi, menghapus perbedaan budaya melalui desain yang bersifat inklusif dan mudah dipahami. Sebuah strategi yang membuktikan bahwa keindahan dan fungsi dapat menyatukan dunia dalam satu pengalaman digital yang seragam. Steve Jobs percaya bahwa setiap prototipe bukan hanya tahap pengembangan, tetapi peluang untuk mencapai kesempurnaan tanpa kompromi. Selama proses pembuatan iPhone pertama, lebih dari 200 prototipe diuji dan dibuang untuk memastikan bahwa setiap detail memenuhi standar estetika dan fungsionalitas tertinggi. Pendekatan ini menegaskan dedikasinya pada iterasi terus-menerus, yang akhirnya mengubah cara dunia melihat teknologi sebagai perpaduan seni dan rekayasa. Steve Jobs membawa revolusi desain ke dunia perangkat mobil dengan memperkenalkan iPod pada 2001, yang menggabungkan estetika minimalis dengan fungsi intuitif. Penjualan iPod mencapai lebih dari 400 juta unit, menegaskan daya tariknya yang luar biasa di pasar global. Pendekatan ini kemudian berkembang ke iPhone pertama pada 2007, yang mengubah ponsel menjadi perangkat multifungsi dengan layar sentuh revolusioner, menetapkan standar baru bagi seluruh industri. Pengenalan teknologi multi-touch pada tahun 2007 mengubah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat, memungkinkan sentuhan simultan yang memperkaya pengalaman digital. Apple berhasil menyederhanakan kompleksitas ini menjadi antarmuka yang intuitif dan responsif, memadukan estetika dengan fungsi secara harmonis. Pendekatan ini mencerminkan visi Steve Jobs yang menekankan kesederhanaan tanpa mengorbankan inovasi, menciptakan landasan bagi revolusi layar sentuh yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Steve Jobs selalu menekankan pentingnya integrasi menyeluruh antara hardware dan software dalam setiap produk Apple. Sejak peluncuran Macintosh pada 1984, di mana desain internal dan antarmuka pengguna dikembangkan bersamaan, hingga iPhone dan Mac terbaru yang menawarkan pengalaman mulus tanpa gangguan. Pendekatan ini memastikan setiap elemen saling mendukung, menciptakan ekosistem yang intuitif dan efisien bagi pengguna. Filosofi holistik ini menjadi ciri khas Apple yang membedakannya dari pesaing dan mendorong inovasi berkelanjutan. Steve Jobs selalu menekankan pentingnya memahami kebutuhan pengguna, bahkan sebelum mereka menyadarinya sendiri. Pada 1984, Macintosh memperkenalkan antarmuka grafis yang revolusioner, berbeda jauh dari komputer berbasis perintah yang dominan saat itu. Pendekatan ini membuktikan bahwa inovasi sejati datang dari intuisi mendalam terhadap pengalaman pengguna, yang kemudian menjadi landasan desain Apple selama 4 dekade berikutnya.
Sejak peluncuran iPhone pertama pada 2007, antarmuka iOS menghadirkan desain yang intuitif dengan ikon yang mudah dikenali dan navigasi berbasis sentuhan yang revolusioner. Seiring waktu, Apple memperkenalkan peningkatan seperti desain datar pada iOS 7 dan adaptasi fitur berbasis kecerdasan buatan yang memperhalus interaksi pengguna tanpa mengorbankan kesederhanaan. Pendekatan ini mencerminkan